Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Teman ngobrolin film tiap malam. Kali ini gue mau ngobrol atau mereview film yang berjudul Bring Her Back. Gokil, ini adalah film kedua dari sutradara Talk to Me, Danny and Michael Filippo. Dia yang ngedirect Talk to Me, yang lu tahu Talk to Me menjadi sebuah film dari A24 yang dibeli sama A24 dan menjadi film terlaris pada tahun tersebut gitu. Dan sekarang dia mendapatkan kepercayaan lagi dari A24 untuk menggarap film horor terbarunya yang berjudul Bring Her Back. Diperankan sama Sally Hawkins, 2 kali nominasi Oscar, aktris yang luar biasa dari segi acting, dan kali ini bercerita tentang seorang ibu, Laura Sally Hawkins, yang kehilangan anaknya dan berfokus pada kedua kakak adik yang akhirnya bapaknya meninggal dan akhirnya tinggal bareng si Laura ini gitu. Tapi ternyata si Laura ini mengikuti sebuah kultus atau ritual untuk menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal gitu. Sederhana banget premisnya, keluarga banget gitu. Talk to Me juga ngomongin tentang keluarga karena kedekatannya dengan bapaknya kalau nggak salah ya, Talk to Me, yang akhirnya dia main sama tangan tersebut gitulah. Dan Bring Her Back juga balik lagi tentang keluarga gitu, jadi dekat dengan penontonnya gitu. Gue langsung to the point aja kalau seandainya ini adalah film horor yang tidak mengandalkan jump scare ataupun hantu yang seram gitu ya. Walaupun di sini harus gue akuin bentuk dari akibat dari ritualnya cukup mengerikan gitu. Tapi ini bukan tentang hantu yang seram, bukan tentang jump scare, tapi ini tentang horor drama yang peduli dengan cerita, yang peduli dengan karakter gitu. Sutradaranya sangat berani mengambil resiko menjadi sebuah horor slow burn yang akhirnya mungkin untuk sebagian orang ini membosankan, kapan ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata ketika lu nonton ini sampai habis, nggak perlu sampai habis, pertengahan film lu udah langsung dihajar dengan suatu kejutan besar. Dan wajar ini menjadi sebuah horor yang menjadi 21 plus gitu. Horor yang mengakibatkan traumatik, horor yang mengakibatkan mual, karena ada di bioskop juga yang udah mau keluar kayak gitu karena luar biasa. Ini gue juga nggak ngerti kenapa film ini apa ya, menurut gue menjadi salah satu film yang horor yang punya cerita yang bagus banget gitu di tahun ini gitu. Balik lagi kalau ngomongin sebuah cerita, ini menurut gue cukup rapih. Gue suka banget sama penulisan ceritanya, sederhana tentang ibu yang kangen sama anaknya yang mencoba melakukan apapun, dan di sini karakternya dibentuk dengan sangat smooth juga. Seorang ibu yang sewajarnya kita mungkin kehilangan seseorang dan kita pengen orang itu balik gitu. Mungkin kita akan melakukan segala cara ketika kita melihat sebuah potensinya, ini kayaknya bisa balik dengan cara seperti ini gitu. Dan mungkin kita akan melakukannya gitu. Itu apa ya, menjadi horor yang masuk akal gitu loh, masuk akal juga gitu. Dan tokoh yang diambil di sini sebagai karakter utama kalau saya namanya Piper, yang dimana dia memiliki spesial, yaitu dia apa ya, bisa dibilang ya dari segi penglihatannya sedikit kurang gitu. Tapi menurut gue itu yang menjadi menarik lagi, karena lo akan menjadi deg-degan, menjadi antisipasi, karena karakter ini punya spesial lah gitu ya, spesial, gue bilangnya spesial lah gitu ya. Dia jadi susah gitu loh. Jadi kayak kadang kita kayak aduh bukan dia gitu, aduh gregetannya gitu, dan itu keluar karena karakter si Piper ini gitu. By the way, kita Sinema Tengah Malam kita melakukan interview juga bareng sutradaranya, udah ada di YouTube-nya Sinema Tengah Malam juga, yang gue mengetahui banyak banget fakta yang gue merasa film ini jadi makin bagus gitu. Pertama adalah riset yang luar biasa dari sutradaranya. Gue nggak nyangka ritualnya itu di sini bener-bener dibuat penasaran, dibuat tanda tanya pure. Dan akhirnya gue tanyain ke sutradaranya, dan sutradaranya bilang kalau seandainya dia melakukan riset, nanya sama beberapa cult yang ada di sana, termasuk satanis gitu. Dia nanya juga ke satanis kayak ya untuk mendapatkan sebuah ritual yang ya mungkin lu ngerasa orang Indonesia ketika ngeliat ini kayaknya ada deh di Indonesia gitu loh. Kayaknya ini possible di Indonesia kok dilakuin kayak gini juga ya gitu ya, karena memang dia melakukan risetnya, benar-benar riset gitu. Terus kalau untuk karakter Piper sendiri juga terinspirasi kalau nggak salah ya dari adik dari temannya kalau nggak salah atau apa gitu.
Dan itu bagus banget, kalau nggak salah si Piper ini juga menjadi debut pertamanya di film ini, dan luar biasa juga dari segi aktingnya ya. Gue suka banget gitu. Jadi konflik yang terjadi di sini sederhana, dekat dengan kita, yang ngebuat film horor ini tuh lu nggak perlu mikir, lu nggak perlu nunggu jump scare, tapi lu bener-bener dibuat takut sama situasi yang ada gitu. Gore-nya udah lu nggak perlu dipertanyakan lagi. Kalau gore gue yakin lu pasti mual dalam bioskop. Lu bakal traumatik keluar dari bioskop sama beberapa barang yang di film tersebut ada, dan pas ketika keluar mungkin lu ngeliat itu kayak aduh gue ngilu lagi kalau ngeliat gitu. Gue sampai sekarang pun masih ngilu gitu. Jadi gue nanya juga kenapa film ini sangat gore gitu, tapi mereka ternyata dibilang untuk gore itu kan setiap orang punya batasannya masing-masing gitu ya. Mungkin buat kita gore, buat mereka tuh masih dalam batas wajar gitu. Jadi itu yang menurut gue cukup unik gitu ya. Dan apa ya, gue suka banget dengan musiknya, mainin musiknya, soundnya juga keren banget ketika suara pisau dipotong tuh. Padahal pisau cuma lagi motong sesuatu, tapi lu ngerasa kayak ih ngeri ya gitu. Ih ngeri ya gitu, itu karena soundnya juga yang bagus gitu. Dan ritualnya yang tidak dijelaskan sampai habis, walaupun gue sebenarnya masih berharap ada prequel atau mungkin menjelaskan ritualnya ya, tapi itu pilihan yang tepat juga. Jadi film ini cuma fokus sama konflik utamanya gitu, yaitu ibu yang sedang ingin membalikan anaknya gitu, dan fokusnya nggak lari kemana-mana, tetap ke situ aja. Dan ritualnya hanya sebagai apa ya, bisa bilang pemanis juga dalam sebuah konflik besarnya gitu. Terus gue suka lagi dengan acting dari Sally Hawkins yang gila. Ini ngerinya tuh nggak lepas dari actingnya dia gitu. Dia berakting ngebuat creepy-nya juga dari dia gitu loh. Itu actingnya dia men gitu. Dan gue baca juga ternyata dia ikut dekorasi rumah yang ada di situ juga gitu, untuk dia ngebangun sebuah karakter yang dia perankan. Dan itu kan menurut gue suatu hal yang luar biasa ya, luar biasa banget gitu. Dia seniat itu gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Keren banget Sally Hawkins gitu. Gue suka lagi dengan dimana film ini apa ya, ngebuat karakternya itu nggak banyak tapi bisa dimanfaatkan dengan baik. Semua tuh punya background karakternya yang kuat. Jadi gue ngerasa ketika terjadi sesuatu sama karakter A atau karakter B, gue merasa sedih, gue merasa dekat, gue merasa kenal banget sama karakternya. Karena itu yang dikorbankan dari awal gitu. Durasi yang dia awalnya korbanin menjadi horor yang mungkin slow burn di awal, terbayar tuntas sampai akhir. Lu bisa deket dengan karakternya karena itu. Dia berani gitu. Dia pengen film ini adalah film horor yang bisa dinikmatin sama lu yang nggak perlu takut, lu yang nggak perlu trauma atau takut nonton film horor. Lu bisa nonton film ini karena film ini fokus kepada ibu dan anak gitu. Walaupun kemasannya mencekamnya ya iya gitu ya, creepy-nya iya gitu, vibes A24 itu ada banget menurut gue di sini gitu. Ngomongin kurangnya apa sih bang gitu misalnya, gue mungkin apa ya, gue nggak bilang kurang, tapi gue merasa kurang nampol aja. Bukan kurang nampol juga, itu sebuah kekurangan ya. Apa ya, mungkin gue kurang cocok dengan endingnya gitu. Sesuatu hal yang udah dibangun, di misterinya dibangun dengan bagus, tapi gue punya alasannya kan. Gue juga punya alasannya ya. Misalnya contoh ya tadi, kalau balik lagi ke Laura, dia kuat dengan apa sih, mencoba menghidupkan anaknya gitu, Piper yang mirip dengan anaknya dan lain sebagainya gitu. Tapi gue merasa kenapa Laura ya bisa berubah secara tiba-tiba dan endingnya happy ending gitu. Gue kurang cocok, karena gue pengen Laura konsisten dengan apa yang dia mau gitu. Tapi gue sadar juga di film ini udah dibentuk karakter Laura yang layaknya kita gitu. Kita yang kilaf. Ketika kita emang awalnya orang baik dan kita kilaf, kita cepat sadar gitu. Dan itu sebenarnya oke aja di filmnya, dan itu menurut gue memaklumi hal itu juga kenapa ini endingnya harus happy gitu. Tapi gue merasa padahal bisa loh dibuat A24 banget nih gitu, atau apa ya, hereditary banget nih yang mungkin nggak semuanya harus happy ending gitu. Iya bisa, karena karakter anaknya Laura yang mirip Piper gitu ya, menurut gue itu mungkin kekurangan dari sini ya. Kekurangan adalah tidak di-highlight begitu kuatnya kalau seandainya anaknya tuh mirip banget sama Piper, selain si Laura cuma bilang gitu. Mungkin nggak ada adegan flashback, nggak ada adegan ini ya, mungkin akan nambah durasi lagi sih gitu. Tapi ya itu sih, jadi gue ngerasa ketika endingnya seperti itu dan dia merasa akhirnya tidak happy ending gitu ya,
rasa kurang. Dan ada satu karakter Oliver yang di sini luar biasa juga dari acting anak kecilnya, yang gue merasa ini keren banget. Di eksekusinya juga di akhir, kenapa sih semua harus happy gitu? Karena dari apa yang Laura ya mungkin gue nggak bilang Laura 100% happy ya, tapi maksudnya apa yang udah dia lakukan terhadap sosok Oliver, ya kalau dalam sebuah film mungkin gue pengennya aja ya gitu, kayak Oliver nggak happy aja gitu, maksudnya kayak dia menjadi korban gitu, tapi ternyata dibuat win-win juga gitu ya. Walaupun gue sadar juga, balik lagi nih, kalau secara objektif gue sadar Oliver nggak salah apa-apa, jadi dia berhak, dia deserve untuk mendapatkan sebuah ending yang happy gitu. Ya mungkin pikiran liar gue aja, karena gue mungkin udah bukan sering nonton sih, tapi beberapa gue nonton film dari A24 yang ya, gue ada sedikit harapannya ke situ sih. Overall tapi gue suka banget Bring Her Back. Gila, ini film horor yang luar biasa, bikin traumatik tuh judulnya itu ya. Horor yang ketika lu keluar dari bioskop lu trauma, ya ini Bring Her Back gitu ya. Sayang banget untuk dilewatin. 21 plus, mungkin penontonnya gak banyak. Ya gue berharap untuk lu yang udah 21 tahun ke atas, sikat aja nonton, karena menurut gue experience-nya akan luar biasa banget. Dan gue yakin Michael and Danny Filippo menjadi salah satu, bisa dibilang the next James Wan, atau mungkin film horornya akan gila lagi ke depannya. Dan gue berharap mungkin dia akan buat film action atau film superhero ataupun film apapun, karena track recordnya ini cukup luar biasa ya. Dari segi directingnya gue suka banget gitu. Sangat menunggu proyek-proyek dia berikutnya. Nonton aja Bring Her Back di bioskop, udah tayang. Buat kalian udah nonton gimana, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, sama komen, dan sampai ketemu di episode berikut. Bye, selamat malam guys.